Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya Ramdhani Tawakal dengan NIM S1B1200043 jurusan Administrasi Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan komunikasi manusia. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Pada perkembangan komunikasi manusia terdapat 4 fase, yaitu fase komunikasi tulisan, fase komunikasi cetak, fase komunikasi telekomunikasi, fase komunikasi interaktif. Yang pertama, fase komunikasi tulisan. Menurut Everett M. Rogers pada tahun 1986, terdapat 4 era komunikasi yang terjadi di muka bumi ini. Yang pertama yaitu era komunikasi tulisan. Jelas sekali pendapat Everett M. Rogers memperlihatkan bahwa era tulisan memang yang pertama kali. Berhubung menggunakan tulisan, tentunya punya huruf-huruf tertentu, namun sayangnya belum pasti huruf apa yang pertama ada di dunia ini. Era tulisan ini ada beberapa bukti yang disebutkan dalam buku ini. Orang-orang Sumerian menggunakan tanah liat untuk membuat huruf. Kemudian pada 1041 sebelum Masehi, Cina menemukan dengan tipe pencetakan huruf dalam buku. Dilanjutkan pada 1241, Korea menemukan model dengan tipe pencetakan huruf dari tanah liat ke dalam logam. Era yang kedua yaitu komunikasi cetak. Setelah era komunikasi tulisan ini, muncullah era komunikasi cetak. Pada saat itu, Gutenberg menemukan mesin cetak. Konon katanya, Gutenberg menemukan mesin pres ini. Pada awalnya, ia menggunakan mesin pres ini untuk mencetak Injil dalam lingkup kecil, karena saat itu belum terlalu banyak orang yang bisa membaca. Akan tetapi, lama-kelamaan mesin cetak itu dipakai. Pada tahun 1833, ketika Benjamin Day meluncurkan surat kabar New York Sun yang digunakan secara besar-besaran, disambung pada tahun 1839 oleh Daguerre, ia melakukan praktek fotografinya untuk digunakan dalam koran. Dahulu, sebelum mesin cetak muncul dan berkembang, perkembangan informasi berjalan sangat lambat. Pada saat itu, buku-buku bacaan hanya tersedia sangat terbatas, sehingga tidak semua orang bisa memiliki buku. Hal ini karena pada zaman dahulu, teknologi untuk memperbanyak buku dilakukan secara manual, yaitu dengan tangan. Selain kemunculan mesin cetak, perkembangan media cetak didukung oleh meningkatnya kemampuan orang untuk membaca dan mengerti berbagai jenis informasi. Sebenarnya, perkembangan teknologi percetakan sangat menentukan arah perkembangan media cetak itu sendiri. Semakin maju perkembangannya, maka hasilnya akan semakin bagus. Masalah yang ada harus bisa dihilangkan atau paling tidak dikurangi dengan kemunculan sebuah teknologi baru. Jika tidak ada perubahan yang dihasilkan, maka tidak ada artinya suatu teknologi diciptakan. Selanjutnya, era yang ketiga yaitu komunikasi telekomunikasi. Samuel Morse mentransmisikan pesan melalui telegraf pertama kali. Alexander Graham Bell mengirimkan pesan pertama kali melalui telepon. Gambar bergerak diciptakan dan pertama kalinya film ditunjukkan kepada publik. Guglielmo Marconi mentransmisikan pesan melalui radio. Lee De Forest menemukan kualitas pengeras suara dari tabung hampa. Jadwal penyiaran radio secara teratur pertama kali oleh KDKA di Pittsburgh. Demonstrasi televisi oleh RCA pertama kali siaran televisi komersial. Menurut Binet Business Dictionary tahun 2008, teknologi komunikasi adalah sistem elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu atau kelompok orang. Teknologi komunikasi memfasilitasi komunikasi antar individu atau kelompok orang yang tidak bertemu secara fisik di lokasi yang sama. Teknologi komunikasi dapat berupa telepon, telex, fax, radio, televisi, audio, video, elektronik, data interchange, and email. Teknologi komunikasi adalah peralatan-peralatan perangkat keras, struktur organisasi, dan nilai sosial dengan mana individu mengumpulkan, memproses, dan terjadi pertukaran informasi dengan individu lain, kata Rogers tahun 1986. Teknologi komunikasi dan informasi sebagai suatu produk dan proses telah berkembang sedemikian rupa sehingga mempengaruhi segenap kehidupan manusia dalam berbagai bentuk aplikasi. Toffler yang diikuti oleh Yusuf Hadimyarso tahun 2004 menggambarkan perkembangan itu sebagai revolusi yang berlangsung dalam 3 gelombang, yaitu gelombang pertama timbul dalam bentuk teknologi pertanian yang telah berlangsung ribuan tahun, gelombang kedua
Teknologi industri yang berlangsung hanya dalam masa 300 tahun dan gelombang ketiga merupakan revolusi teknologi, elektronik dan informatik yang berlangsung hanya dalam kurun waktu puluhan tahun saja. Istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP, kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP atau IP yang dikembangkan oleh grup dari DARPA. 1981 National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSNet dengan kapasitas 56 KB per second untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian pada tahun 1986 IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antara DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Selanjutnya, era yang keempat yaitu komunikasi interaktif. Pada tahun 1971, Interactive Communication Era komputer mainframe pertama kali, ENIAC dengan 18.000 tabung hampa udara, diciptakan di Universitas Pennsylvania. William Shockley, John Barden, dan Walter Brattain di Laboratorium Bell menciptakan transistor tipe solid state yang dapat mengubah pembesaran pesan elektronik. Ampex Company di Redwood City, California menciptakan video tape Rusia meluncurkan satelit ruang angkasa atau Sputnik, pertama kali pendaratan manusia di bulan pertama kali oleh NASA yang dipandu oleh mini komputer yang berukuran 2 x 1,5 feet atau 3.000 kali lebih kecil dibandingkan dengan komputer ENIAC, penciptaan mikroprosesor, suatu unit kontrol komputer atau CPU pada chip semikonduktor oleh Ted Hoff at Intel Corporation. Teknologi interaktif yang ada saat ini telah mengubah hubungan antara konsumen dengan pihak perusahaan. Terdapat 5 contoh spesifik dari teknologi interaktif yang digunakan oleh pemasar. Para pemasar telah menemukan cara untuk menyesuaikan teknologi ini dengan strategi pemasaran yang berfokus pada keuntungan konsumen. Cross and Smith menyebutkan teknologi yang memfasilitasi konsumen dan pemasar ini antara lain magnetic card readers atau kartu magnetik, interactive voice response system atau sistem respons suara interaktif, buletin elektronik, internet, dan fax on demand. Pemasaran interaktif pada praktiknya dapat menyeimbangkan skala keuntungan antara pemasar dengan konsumen, di mana pada pemasaran konvensional skala keuntungan lebih berat kepada pemasar. Keuntungan dari teknologi interaktif ini antara lain kecepatan akses data dan informasi. Pemasaran interaktif dan direct marketing menyusun sistem komunikasi dua arah. Dengan interaksi dengan konsumen, maka pemasar bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan target dan segmentasi pasar. Selain itu, konsumen juga mendapat keuntungan dari meningkatnya kecepatan interaksi. Mereka akan memperoleh informasi secara langsung dari penjual atau dari konsumen lain melalui forum diskusi dan email mengenai barang atau jasa yang ingin dikonsumsi. Ciri komunikasi interaktif antara lain, orang yang terlibat bisa berinteraksi dengan leluasa. Umpan balik segera dapat diketahui. Penyampaian pesan disampaikan baik secara verbal maupun visual, serta menggunakan media interaktif. Itu saja materi yang bisa saya jelaskan mengenai perkembangan komunikasi manusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.